wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kawal Papa, sebuah wadah diskusi santai namun berisi bagaimana menjaga demokrasi di Kota Padang Panjang. Dan tentunya bersama saya Sinta Kurnia. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita di balik seragam baru PNS Pengawal Demokrasi. Nah, halo semuanya. Kita sudah kedatangan para PNS baru Masya Allah. di Bawaslu Kota Padang Panjang. Baik, rekan-rekan, selamat datang di podcast Kawal Papa. Hari ini, seperti yang saya bilang, kita kedatangan wajah-wajah baru yang segar dan senyumnya masih lebar karena baru selesai dilantik. Boleh dong diperkenalkan nama, daerah, dan sekarang diletakkan di divisi apa? Dimulai dari? Perkenalkan, nama saya Andrian Pratama dari daerah Padang Panjang. Oh, asli Padang Panjang. Iya, Di divisi? dari divisi keuangan. Iya. Perkenalkan, nama saya Berliana Safira. Saya dari divisi keuangan, asal saya dari Solo. Solo. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ega Permatasari, berasal dari Kota Padang. Sekarang berada di divisi keuangan. semuanya di divisi keuangan. Ada dari Padang Panjang, Solo, dan Padang. Dan semuanya berada di divisi keuangan. Nah, siapa nih yang mau cerita? Sekarang kan udah resmi nih dilantik dan memakai seragam bangga ini. Rasanya bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi awal? Misalnya menjadi PNS, ternyata rasanya seperti ini. Rian yang jawab. Gimana rasanya, Yang? Bedanya dengan sebelum menggunakan seragam PNS dengan sekarang? Ya, bedanya yang membahagiakan orang tua lah. Orang tua pasti bahagia lah. Bangga ya, Bangga. sama dengan yang mau cari calon menantu. Asalnya apa? Dan kerjaannya apa? PNS. Langsung masuk list persetujuan. Sekarang kita ke Vira deh. Bisa Vira ceritakan sedikit bagaimana perasaan Vira saat melihat pengumuman resmi dan dinyatakan lolos menjadi PNS di Bawaslu Kota Padang Panjang. Siapa orang pertama yang Vira hubungi waktu itu? Aduh, jadi terharu kalau mengingat itu. Nangis gak nih? Nangis gak nih? Pastinya juga bahagia, saking bahagia mengeluarkan air mata karena haru mengingat perjuangan dari awal seperti apa, mulai dari Persiapan. Iya, SKD. Ya. Belajar di maksudnya di sela-sela waktu gitu, bahkan terpakai jam istirahat untuk belajar gitu. Pokoknya ada waktu luang, waktu kosong isi belajar gitu kan, sambil bekerja juga waktu itu. Terus orang pertama yang ditelepon udah pasti mama. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil betul. Itu real adanya ya. Benar. Sekarang kita ke Ega. Ega, mungkin ini pertanyaan yang bikin banyak orang penasaran. Di luar sana ada ratusan instansi pemerintah, mulai dari kementerian sampai dengan Pemko. Kenapa Ega menjatuhkan pilihan pada Bawaslu? Apa yang membuat Bawaslu terlihat menarik di mata Ega? Pertama, sekian banyak kementerian dan instansi lainnya yang membuat saya jatuh kepada pilihan Bawaslu, yaitu pada saat penerimaan CPNS 2024 itu di Bawaslu kita bisa memilih penempatan di mana kita mau dan formasi berapa yang tersedia di sini penerimaannya, dan saya jatuh hati kepada Padang Panjang karena tidak terlalu jauh dari tempat saya berasal. Dan yang kedua, saya pengen tahu proses pemilihan dalam pengawasan pemilu itu bagaimana proses-proses demokrasi, pemilihan presiden, DPRD, gubernur, wali kota. Jadi selama ini kan cuma sekedar untuk mencoblos, tapi saya pengen tahu gimana sih proses dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu itu. Berarti ingin langsung bergabung ya sebagai pengawas. Dan alhamdulillah ternyata garis tangan saya emang diijabah sama Allah. Alhamdulillah. Mereka sudah menikah? Sudah. Udah direstui suami juga tentunya. Sudah. Luar biasa. Nah, sebelum bergabung, apa sih pandangan atau stigma kawan-kawan sekalian tentang Bawaslu? Apakah sempat mengira kerja di Bawaslu itu santai, terutama tidak ada tahapan seperti ini? Kira barangkali?
Kalau sebagai orang awam sebelum bergabung ke sini, memang berpikiran kalau nggak ada pemilu Bawaslu nggak kerja. Tapi ternyata setelah, berkecimpung di Bawaslu, ternyata semua pikiran, yang memandang Bawaslu nggak ada pemilu, nggak kerja itu memang nggak Nggak ada. nggak ada. Memang ada terus Kita tetap kerjaan. kerja di sini, memang pekerjaannya selalu ada gitu. Betul ya? Betul. Apalagi yang ini ya, Rian pengelola BMN. Iya. Sibuk nggak ya? Sibuk. Sangat sibuk ya. Nah, setelah masuk dan merasakan ritme kerja di Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang, apakah bayangan awal tentang Bawaslu tidak bekerja tersebut, kalau menurut Rian nih, zong? Enggak ya? Enggak. Memang Memang. tetap ada Tetap pekerjaan ada terus. pekerjaan, ya. Luar biasa. Tapi nggak Apalagi bisa di kan ya? keuangan, Kak. Ada yang Oh iya, ada, walaupun di ada. tengah efisiensi, Mhm. keuangan jangan terus. Iya. Ya, enggak. Walaupun ini ya frekuensinya tidak sebanyak Di yang tahapan di tahapan. Nah, Kota Padang Panjang ini dikenal sebagai kota seram di Mekah yang masyarakatnya sangat kental dengan adat dan agama. Menurut Ega sama Vira nih sebagai yang pendatang ya, bagaimana rasanya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kultur masyarakat di Kota Padang Panjang? Susah atau mudah menyesuaikan? Kalau Ega pribadi sih awal-awal mau ke sini agak itu sih ya, agak sedikit cemas karena pertama keluarga Ega nggak ada dari orang gunung. Jadi takutnya kan budayanya berbeda, cara sosialnya berbeda gitu kan. Tapi setelah masuk ke dalam instansi Bawaslu Padang Panjang ini kebanyakan kan orang Padang Panjang. Orang orang di sini nih menerima kita secara hangat, welcome gitu, nggak dingin, orangnya hangat gitu kan, tuh friendly gitu. Vira? Sama Sama maksudnya nggak terlalu nggak susah. seperti yang difikirkan. Bisa soalnya pas awal diterima itu berpikir bisa nggak ya nanti beradaptasi sama orang di sana, maksudnya berpikirnya bisa nggak ya orang di situ nerima kita gitu kan. Tetapi seiring berjalannya waktu ya sudah berbaur aja. Alhamdulillah ya semua berjalan dengan lancar ya. Ini baru awal. Enggak senioritas juga sih. Yang pertama itu kan senioritas, tapi di sini enggak. Itu Kita sih- saling menghargai. Itu sih kalau saya sendiri baru bergabung di Bawaslu beberapa tahun yang lalu memang nggak susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman di Bawaslu. Instansi vertikal tidak semengerikan yang kita bayangkan kawan-kawan. Saya baru 2 tahun lebih daripada teman-teman di sini. Jadi untuk berbaur di Bawaslu itu tidak susah. Dan tentunya kita dituntut menjadi multi talent, serba bisa. ya. Nggak ada kata nggak bisa kalau kita berada di Bawaslu. Banyak sekali hal-hal yang nantinya mungkin kita pelajari secara otodidak. Karena teman-teman itu sibuk di divisi masing-masing, jabatan masing-masing, yang dimana kita SDM di Bawaslu itu masih kurang. Makanya kita dituntut untuk multi talent masing-masingnya. Kita ke Rian. Sebagai PNS baru, tantangan terbesar apa yang Rian hadapi di awal-awal masa kerja di Bawaslu? Apa yang bikin Rian susah kira-kira? Kalau buat tantangan sih ya karena masih baru, masih banyak belajar, masih banyak membaca, terus mempelajari yang wajib kita tahu lah. Kayak sesuai dengan pekerjaan. Terus kayak di pemilihan itu kan buat peraturan masih awam lah, masih yang dasar-dasar. Banyak berbawaslu yang ada harus berbawaslunya yang harus dikuasai. Jadi tantangannya ya harus dituntut buat giat belajar lah, buat giat membaca lah minimal. Ini nih, apakah yang kita kerjakan sesuai dengan yang kita terima? Kita nggak sebut nominal, tapi menurut Vira, Rian dan Ega gimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Harapan mungkin kan bisa ya Oh, semua berdoa itu ya. Doa BKN kita berdoa. Iya, baik. Nah, terakhir sebagai penutup, kira-kira apa pesan atau closing statement kawan-kawan untuk
teman-teman di luar sana yang mungkin tahun ini juga sedang berjuang ingin menjadi PNS. Rian, silakan mulai dari Rian. Apa? Jangan ragu lah buat pilih Bawaslu. Oh ya, dengan aku buat pilih Bawaslu di PNS nanti Iya. ya. Kalau Mira, apa pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk jadi PNS seperti Mira? Intinya di belajar sih Kak. Belajar Maksudnya ya. Dari awal dari kita mendaftar ya administrasi itu udah mulai belajar sampai SKB gitu. Intinya ya belajar terus perkuat dengan doa karena dengan belajar aja nggak cukup kalau kita juga nggak ikhtiarnya juga lewat jalur langit gitu kan. Wow, Masya Terus Allah. jangan lupa pilih Bawaslu karena sejauh ini di Bawaslu kayaknya yang memang nggak maksudnya cuma tes tertulis, nggak ada tes fisik atau tes apapun gitu. Dan Itu cuman sepanjang yang teman-teman jalani itu prosesnya emang sesuai aturan ya. Iya, benar. Ega, apa pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Pesan untuk calon-calon yang bakal Menjadi abdi negara, jadi abdi negara sebagai selanjutnya, PNS, ya. jangan ragu-ragu untuk memilih Bawaslu. Terus selalu optimis, bekerja keras, selalu belajar dan jangan lupa selalu meminta kepada Allah segala yang kita kerjakan ini dan pendaftaran sampai PNS ini sampai lulus. Baik, sahabat Bawaslu, meskipun singkat, bincang-bincang kita bersama kawan-kawan PNS baru di Bawaslu Kota Padang menurut saya ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi. Teman-teman yang tadinya tidak tahu mengenai bagaimana pekerjaan di Bawaslu, ini kita langsung datangkan teman-teman yang baru bergabung dengan Bawaslu dan langsung bercerita seperti apa. Bawaslu itu bekerja nggak di luar tahapan, tetap bekerja teman-teman, dan tentunya juga berbagi tips tadi dari kawan-kawan PNS tentang bagaimana mereka meraih status PNS pada hari ini dan bergabung bersama kami di Bawaslu Kota Padang Panjang. Baik sahabat Bawaslu, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan tentunya bisa diambil hikmah dari apapun percakapan kami hari ini. Dan terima kasih kepada Rian, Pira, Ega yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman bersama kita semua. Saya Sita Kurnia untuk host hari ini, memohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.